Shalom kasih Kristus. Bila Tuhan mengetahui sampai kepada dasar hati kita, bahkan setiap hidup kita akan diminta pertanggungjawaban. Tentunya hari ini saya sangat yakin bahwa kita semua sebagai umatnya akan semakin berkualitas. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, sehingga kita menjadi pribadi yang menyukakan Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Biarlah seluruh kehidupan kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu dari hati, pikiran, dan perbuatan kami mengarah kepada untuk menghormati dan menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu Tuhan. Terus membawa kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berkualitas. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 5 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ayat pembukaan dalam renungan hari ini adalah standar hidup untuk menjadi umat Tuhan yang berkualitas. Bila ini merupakan standar yang Tuhan berikan, tentunya Tuhan tahu dan mengenal kita dengan baik. Maka apapun rencana dan keadaan kita, Tuhan sudah tahu. Karena sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah ada. Dia punya rencana yang indah untuk kita. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah hidup yang kita jalani saat ini maksimal bagi Dia? Ada orang beranggapan dengan hidup maksimal, maka diri kita akan menjadi pribadi yang berkualitas. Kekasih Kristus, ada dua patokan dalam kita melakukan sesuatu yang kualitas atau kuantitas. Rasanya kita sulit harus menentukan satu di antara dua pilihan, yaitu kualitas atau kuantitas. Karena keduanya saling berkaitan dan membutuhkan. Kita menghendaki untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas, maka harus didukung juga dengan kuantitasnya. Contoh, saat saya berkeinginan menjadi seorang yang berkualitas dalam menyampaikan firman Tuhan melalui renungan, maka saya harus didukung dengan kuantitas atau jumlah materi yang baik pula. Maksud dari materi adalah sumber-sumber bacaan atau pendukung yang dapat menambah bobot sehingga ini menjadi berkualitas. Begitu juga saat kita mempunyai keinginan untuk mendapatkan gaji yang lebih besar atau pendapatan yang besar, maka harus didukung dengan kualitas kerja yang berprestasi. Jadi, antara kualitas dan kuantitas adalah sesuatu yang saling berhubungan, bahkan saling membutuhkan satu sama lainnya. Tuhan memberikan kita kapabilitas, maksudnya kemampuan atau kecakapan, dan kapasitas, yaitu daya tampung atau kekuatan yang berbeda. Kita semua memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda, tetapi tidak ada yang lebih hebat karena semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita, maka kita harus menghasilkan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Bukan masalah kuantitas talenta yang kita terima, tetapi bagaimana menghasilkan buah sesuai dengan pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu cemburu atau memiliki pandangan yang tidak baik kepada orang yang memiliki banyak talenta atau merasa tidak dipakai oleh Tuhan. Tuhan melihat hati saat kita menggunakan talenta yang diberikannya pada kita. Tuhan yang memberi perbedaan, maka Tuhan menuntut sesuai dengan kemampuan atau kecakapan dan daya tampung atau kekuatan yang Tuhan berikan. Kasih Kristus, jika hidup kita berkualitas secara maksimal, maka Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga mendatangkan hasil. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 15 sampai dengan 30. Dalam perumpamaan ini ada 3 hamba. Yang pertama diberi 5, hamba yang kedua diberi 2, dan hamba yang ketiga 1. Hamba yang pertama menghasilkan 5, sementara hamba yang kedua menghasilkan 2, dan hamba yang ketiga tidak menghasilkan apa-apa. Apa makna perumpamaan tentang talenta ini? Makna dari perumpamaan ini, bila hidup kita berkualitas secara maksimal, tentunya kita akan berlaku setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga kita akan terus berusaha menghasilkan setiap talenta yang Tuhan berikan. Jika Tuhan beri 10 talenta, maka kita harus menghasilkan 10.
Jangan berbangga diri ketika kita menghasilkan 6 talenta terhadap orang yang diberi 5 dengan menghasilkan 5 talenta. Mengapa kita tidak boleh membanggakan diri kita? Memang secara jumlah menghasilkan 6 lebih banyak dari 5, tetapi kualitas tidak maksimal karena keberhasilannya hanya 60%. Jadilah diri sendiri. Tuhan membentuk kita sesuai dengan rencananya, dan Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap hidup kita. Maka untuk menjadikan hidup kita berkualitas, mari kita uji diri kita sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu buat hari ini. Engkau mengajarkan kami lewat firman Tuhan hari ini, agar kami memiliki kehidupan yang berkualitas, sehingga dalam kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tuntun senantiasa agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sungguh menjadi satu sikap hidup yang berkenan. Bahkan seluruh kehidupan kami dapat dinilai secara kualitas seperti yang Engkau harapkan. Ini yang menjadi satu kerinduan kami Tuhan. Tuhan, pimpin senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mampu menjadi pribadi-pribadi seperti yang Engkau rencanakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.